Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu masih sama satu tema yaitu tanaman secara sehat ataupun organik ya teman-teman ya. Nah, di beberapa hari yang lalu ya, di video yang kemarin itu ada yang berkomentar tentang cabai. Nah, cabai ini bisa dibudidayakan secara organik, secara alami. Contohnya seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ya. Batangnya besar dan ini tomat pun juga bisa dibudidayakan secara alami, secara organik juga berbuah ya. Jadi sebenarnya berkebun itu tidak perlu menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Pupuk yang terbaik itu adalah pupuk dari tanaman itu sendiri ya. Contohnya sawi, pupuk yang terbaik dari apa ya, dari daun sawi ya dan batangnya ya, itu adalah pupuk terbaiknya. Oke, jadi di video kali ini saya akan bagikan yaitu tanaman kacang panjang ya, sudah mulai mau petik lagi, tapi hari ini saya tidak akan petik teman-teman ya, mungkin besok saya akan petik tanaman kacang panjangnya. Tuh bisa dilihat ini yang dimakan oleh hama. Jadi gini, tanaman yang dimakan oleh hama itu menunjukkan tanaman kita tanaman yang berkualitas bagus. Tuh. Kenapa berkualitas bagus? Karena hama ya, hewan ataupun serangga itu memakan tanaman kita itu karena tidak mengandung bahan racun, bahan kimia. Nah, tentunya kalau kita budidayakan, kita makan sendiri, tentunya sehat. Jadi tidak meracuni diri sendiri dan bagi petani yang membudidayakan secara luas, secara banyak dengan sistem alami, pasti tidak meracuni banyak orang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini cabenya saya perlihatkan. Ini cabai ini sudah berumur. Kalau yang sebelah situ tadi sudah 2 bulan dan ini kacang panjang ini juga hampir 2 bulan. Masih produktif dengan baik. Seperti itu. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, di beberapa hari yang lalu sudah saya bagikan ya sedikit tentang nutrisi dari kunyit dan air kelapa ya yang saya aplikasikan ke kacang panjang. Itu efeknya teman-teman ya, efeknya itu buahnya itu semakin panjang dan banyak lagi buahnya dan tunas barunya juga banyak. Itu efeknya dari nutrisi yang saya bikin dari tanaman ataupun rimpang kunyit itu ya. Oke, saya kasih tunjuk di sini daun bawang ya. Daun bawang ini mulai sedikit itu sudah saya cabut, saya tanam ulang teman-teman karena sudah mengecil karena saking banyaknya anakan ya. Jadi saya cabut. Nah, untuk itu alas ataupun mulsa. Nah, di beberapa video yang lalu 1 bulan bahkan 4 bulan yang lalu itu kan sudah saya bagikan tentang mulsa organik ya. Nah, di sini saya menggunakan mulsa organik itu dari tanaman kangkung yang sudah yang notabene itu jelek. Jadi saya bikin mulsanya. Tujuannya apa? Tujuannya nih sebenarnya untuk menghindari hewan seperti kucing ya. Kucing itu kan kalau ya ini kan hama kalau kita menanam di perkarangan belakang rumah pasti kucing yang pertama ya. Kalau tidak ada hewan lain seperti ayam, pasti kucing yang merusak. Nah, makanya saya kasih alas organik ya, kasih alas ataupun mulsa organik. Oke, ini daun bawang yang notabene jelek saya cabut. Ini kenapa? Jadi di video kemarin sudah saya bahas tentang kenapa daun bawang itu bisa kerdil, disebabkan karena media sudah keras. Jadi jalan satu-satunya kita cabut, kita gemburkan lagi, kita tanam ulang. Jadi di sini ada yang saya tanam ulang ya, ada yang berumur 6 hari, 5 hari, ada yang juga berumur baru 2 hari ya. Tidak serempak saya tanam teman-teman ya. Supaya apa? Supaya rotasinya itu berurutan itu ya. Tidak kalau sudah kedil semua kita cabut semua, nanti kan kita tidak bisa petik setiap hari. Jadi caranya supaya kita bisa setiap hari petik sayur sehat, sayur organik ya begini caranya ya. Jadi cara menanamnya itu tidak serentak. Satu hari tanam, satu hari tanam, satu hari tanam. Seperti itu ya teman-teman.
Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, yang baru saya tanam, saya kasih mulsa dari bahan kangkung ya. Kangkung yang masih kecil, yang notabene jelek lah, itu saya taruh sini. Apa tidak tumbuh, Pak? Jawabannya ya pasti akan tumbuh, tapi tidak maksimal karena posisinya di atas dan akarnya tidak tertimbun dengan tanah itu. Oke, ini juga sawi ya. Sawi bibit yang saya kembangkan sudah tumbuh dengan baik, saya tanam ulang. Tuh. Dan ini sawinya ya, boleh dilihat ya, ini habis buat mainan oleh kucing, jadi ya sebegini, rusak, pasti rusak teman-teman. Makanya saya taruh mulsa organik dari bahan kangkung. Kalau daun bawang bisa dilihat ya, ini umurnya kalau untuk di pertanian ini sudah waktunya panen ya, karena umurnya sudah 2 bulan. Untuk daun bawang itu umurnya 2 bulan ya teman-teman ya, baru kita bisa panen. Tuh. Tapi kalau saya tidak, saya cabut panennya, saya ambil daunnya saja. Dan ini umurnya 6 hari ya, bisa dilihat tumbuh dengan baik ya. Tuh. Nah, nanti biasanya kalau sudah 1 minggu itu akan muncul tunas baru, biasanya seperti itu. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, daun bawang yang notabene itu kering, tua, itu tidak saya buang begitu saja, saya kumpulkan seperti ini ya. Nanti di lain video akan saya bagikan ya untuk pembuatan pupuknya dari bahan ini. Saya kumpulkan dulu seperti ini teman-teman ya. Tuh. Oke. Nah, jadi tidak itu sama saya campur dengan gulma seperti ini, itu saya campur ya. Sebenarnya alam itu sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan, tinggal kita aja tidak paham seperti itu ya teman-teman biasanya. Tuh bisa dilihat ya. Nah, untuk nutrisi yang saya bikin dari air kelapa dan juga kunyit itu untuk tanaman cabai, itu buahnya semakin banyak ya teman-teman. Nanti akan saya bahas juga di video yang akan datang ya teman-teman. Di lain kesempatan video pasti akan saya bahas tentang nutrisi itu. Oke, untuk sawinya cukup baik pertumbuhannya, daun bawang dan juga kangkung ya. Kangkung ini sudah 7 kali petik tapi masih bertunas baru ya teman-teman, seperti ini. Tuh. Saya kasih tunjuk pada teman-teman, nih tunasnya sudah mulai tumbuhnya. Ini baru 1 kali pemupukan setelah dipetik. Tuh. Dan juga untuk kecambah bayam cabut sudah mulai bertumbuh seiring berjalannya waktu, tumbuh dengan baik ya teman-teman. Tuh bisa dilihat. Tuh, bayam cabut saya kembangkan, bibitnya sudah berbunga, sudah berbuah. Saya tabur di situ ya, saya biarkan saja tumbuh dengan baik. Oke. Jadi itu saja yang saya bagikan pada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Dan ini ada tomatnya saya petik ya, satu ini sudah mulai masak. Ini tomat organik, tomat sehat, kita langsung makan pun aman tanpa ada kimia, tanpa ada racun. Oke, itu saja ya teman-teman saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.